Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena di pagi hari ini saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati. Ini semua karena cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita dibolehkan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul Hambatan Kemenangan. Sekali lagi, firman Tuhan kita di pagi hari ini saya beri judul Hambatan Kemenangan. Satu hal yang membedakan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus dengan ilah-ilah lain di dunia ini adalah faktanya bahwa Ia menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Yaitu orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan karena Ia begitu mengasihi kita. Dan kita semua adalah lebih daripada pemenang. Ayat pokok kita di pagi hari ini saya ambil dalam Ulangan 20 ayat 1-4. Sekali lagi, Ulangan 20 ayat 1-4 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu." Puji Tuhan. Namun ada satu hal yang harus kita pahami dengan benar, yaitu walaupun kita dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, hal tersebut bukan berarti kita bebas dari tantangan hidup dan kesulitan-kesulitan. Namun justru penyertaan Tuhan kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin diizinkan Tuhan agar kita pun merasakan arti dan menikmati kemenangan ini. Ada hal-hal yang dapat menghambat kita untuk berada dalam kemenangan secara terus-menerus. Yang pertama, mengikuti nasihat yang salah. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan di luar sana ketika mereka bekerja atau ketika mereka melayani Tuhan, mereka mengikuti nasihat-nasihat yang salah. Nasihat-nasihat yang salah bisa jadi berasal dari orang-orang lain. Bisa jadi juga berasal dari diri kita sendiri, ego kita. Allah tentu ingin kita semua sukses dalam hidup kita. Namun, kita harus ikuti apa yang menjadi petunjuknya Tuhan, bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang banyak sekali tren-tren untuk anak muda, apalagi di tahun yang milenial ini. Sebagai pembelajaran bagi kita, apakah kita harus mengikuti tren-tren tersebut agar bisa dikatakan kita mengikuti perkembangan zaman? Tentu saja tidak. Kita harus mengikuti apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, tidak sabar dalam menantikan waktu penggenapan janji Tuhan. Nah, prinsip yang kita pegang adalah Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dan waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin ada banyak sekali orang di luar sana yang tidak sabaran. Ketika mereka menginginkan sesuatu, ketika mereka berdoa, mereka ingin agar apa yang mereka doakan tersebut langsung terjadi saat itu juga. Tetapi kita lupa bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karena itu saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sabarlah menantikan waktu Tuhan, maka kemenangan yang sejati akan kita nikmati dalam hidup kita. Poin yang ketiga, tidak mau hidup dalam kekudusan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan, tidak mungkin orang melihat kemuliaan dan kemenangan Allah dalam hidupnya. Tantangan dan godaan dunia seringkali berusaha menarik kita ke arah mereka.
Seringkali tantangan-tantangan ini membuat kita tidak hidup dalam kekudusan. Namun, hanya orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan Tuhan akan terus menikmati kemenangan yang sejati dalam hidup mereka. Poin yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap tinggal dalam kekudusannya Tuhan. Ketika kita tinggal dalam kekudusannya Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, maka kita akan menikmati kemenangan yang sejati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Poin yang keempat adalah gagal dalam pengendalian diri. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita diberikan kuasa untuk dapat mengendalikan diri kita. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya segalanya, adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Juru Selamat, maka salah satu tantangan yang harus kita hadapi adalah kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri bukan hanya sekedar mengendalikan emosi saja, tetapi ada banyak hal di dunia ini yang mencoba kita terlepas dari pengendalian diri itu. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam kekudusan dan kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk dapat mengendalikan diri kita. Sebagai kesimpulan, kita mungkin diizinkan Tuhan menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Tetapi saya imani, kita harus imani bahwa firman Tuhan dalam Ulangan 20 ayat 3-4 berkata, "Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya mungkin ketika kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, mungkin banyak sekali hambatan-hambatan yang datang yang mencoba kita terlepas dari kemenangan yang Tuhan berikan. Tetapi kami percaya jika kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, hidup kami kepada Tuhan, kami percaya setiap hambatan-hambatan yang datang dalam kehidupan kami, Tuhan yang berperang melawan mereka, Tuhan yang berperang bersama kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami, Tuhan yang selalu berjalan bagi kami, dengan kami, sehingga kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Sehingga di tahun 2025 ini Tuhan, kami hidup dalam kemenangan, dan kami hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mau berdoa Tuhan saja yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang mengurapi, melindungi kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.